Di sebuah kerajaan yang terletak di lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, hiduplah seorang puteri cantik bernama Lyra. Sejak kecil, ia dikenal karena kecantikannya yang luar biasa, dengan rambut panjang berkilau bak emas dan mata yang berkilau seperti bintang di malam hari. Namun, meski memiliki segala kemewahan dan pujian dari para pangeran yang datang berbaris untuk meminangnya, Lyra merasa kesepian. Ia tidak pernah merasa ada yang benar-benar memahami dirinya. Selalu ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan dan kedudukan. Di sisi lain, di puncak gunung yang tertutup awan dan kabut, tinggal seekor naga legendaris bernama Ambalaras. Naga ini bukanlah naga biasa, dengan sayap yang lebih besar dari pelayaran laut, dan sisik yang berkilauan seperti berlian. Ambalaras adalah makhluk yang sangat kuat, tetapi juga sangat kesepian. Berabad-abad hidup terisolasi di puncak gunung, ia mendengar cerita tentang dunia manusia, tentang keindahan cinta yang sejati, tetapi ia sendiri tidak pernah merasakannya. Suatu hari, badai besar datang mengguncang kerajaan. Angin menderu dengan keras, dan petir menyambar-nyambar di langit. Di tengah badai tersebut, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Lyra yang tengah berkeliling di taman istana, ingin melarikan diri dari suasana yang semakin menekan, tiba-tiba tersesat jauh ke dalam hutan yang dikenal angker. Di tengah hutan itu, ia terperangkap dalam badai yang semakin memburuk. Ketakutan dan kelelahan membuatnya jatuh pingsan. Ketika Lyra terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah gua yang besar dan gelap, namun penuh dengan cahaya aneh yang memancar dari sisik-sisik naga yang menutupi dinding gua tersebut. Dan di hadapannya berdiri Ambaralas, sang naga legendaris. Lyra terkejut dan takut, namun tidak ada kemarahan di mata naga itu, hanya ketenangan dan rasa penasaran. Ambalaras berbicara dengan suara yang dalam dan bergetar. "Jangan takut, Puteri Lyra. Aku takkan menyakitimu, kau berada di tempat yang aman." Awalnya, Lyra tidak mengerti mengapa naga itu menyelamatkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara satu sama lain. Ambalaras bercerita tentang hidupnya yang penuh kesendirian dan kesepian, sementara Lyra mengungkapkan keinginannya untuk merasakan cinta yang sejati, yang tidak hanya dilihat dari kemewahan atau kedudukan, tetapi dari hati yang tulus. Mereka berbagi kisah dan impian mereka, dan perlahan, sebuah ikatan tak terduga tumbuh di antara mereka. Lyra mulai sering datang ke gua Ambalaras, dan keduanya menikmati percakapan panjang yang tidak pernah dimiliki Lyra dengan siapapun di dunia manusia. Mereka berbicara tentang kebebasan, tentang dunia yang penuh dengan keajaiban, dan tentang perasaan yang belum pernah mereka alami. Seiring waktu, mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Lyra melihat sisi lembut Ambalaras yang tidak pernah ia duga ada dalam diri seekor naga yang menakutkan. Begitu juga Ambalaras, yang mulai merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak berabad-abad lamanya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Ambalaras melayang di atas langit, membawa Lyra di punggungnya. Mereka terbang di atas kerajaan yang dulu hanya dilihat Lyra dari kejauhan. Angin malam menerpa wajah mereka, namun yang terasa di hati mereka adalah kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di atas awan, Ambalaras menatap Lyra dengan penuh cinta. "Puteri Lyra," katanya lembut, "aku bukan hanya seekor naga. Aku adalah bagian dari dunia ini yang sangat ingin mencintaimu. Dan jika kau mau, aku ingin berbagi hidupku denganmu, bukan sebagai makhluk legendaris, tetapi sebagai seseorang yang mengasihimu." Lyra menatap mata Ambalaras, merasakan kehangatan dalam hatinya yang selama ini kosong. Ia tahu bahwa cinta yang ia cari tidak akan datang dari dunia yang biasa, tetapi dari makhluk yang luar biasa. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Aku juga mencintaimu, Ambalaras. Tidak peduli apapun yang orang katakan, aku percaya pada hatiku."
Dan hatiku mengatakan bahwa aku telah menemukan cinta yang sejati di sini, bersamamu. Cinta mereka yang terjalin begitu murni dan dalam, mengubah segalanya. Kerajaan itu, yang sebelumnya menganggap naga sebagai musuh, perlahan menerima bahwa ada cinta di luar batas yang mereka pahami. Bahwa kadang-kadang, cinta datang dalam bentuk yang tak terduga dan di tempat yang paling tidak terbayangkan. Lyra dan Ambalaras akhirnya hidup bersama, bukan hanya sebagai puteri dan naga, tetapi sebagai dua jiwa yang saling mencintai, yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Cinta mereka mengajarkan bahwa keindahan sejati terletak bukan pada apa yang terlihat di luar, tetapi pada apa yang ada di dalam hati, tempat di mana cinta itu tumbuh dan berkembang. Meskipun dunia mencoba membatasi dan memisahkan mereka,